Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Memasuki pertengahan bulan Oktober, masyarakat di Kalimantan Timur diimbau mulai mempersiapkan diri menghadapi curah hujan yang lebih tinggi. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan saat ini sedang terjadi fenomena La Nina di Samudra Pasifik dengan intensitas sedang. Namun pengaruhnya dirasakan di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur. Tanda-tanda perubahan cuaca, hujan lebat sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir di kota Samarinda dan sekitarnya. Hujan deras mulai mengancam warga kota dengan luapan air banjir di mana-mana. Tidak hanya itu, hujan deras juga disertai dengan angin kencang dan tanah longsor yang mengakibatkan tumbangnya pohon. Dua kejadian pohon tumbang dialami warga di kota Samarinda dan Penajam Pasir Utara sejak Minggu 18 Oktober 2020. Di Samarinda, pohon tumbang di Jalan Kakap RT 17 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Kejadian hari Minggu 18 Oktober itu sekitar pukul 3.20 dini hari, mengakibatkan dua bangunan rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan. Sementara kejadian di Penajam Pasir Utara seperti dilaporkan tim BPBD setempat, pohon tumbang terjadi Senin 19 Oktober pukul 7.45 di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kejadian itu menimpa dua rumah milik Bulkani dan Ramli, mengalami rusak bagian dapur dan atapnya. Update peringatan dini cuaca di Kalimantan Timur dikeluarkan BMKG hari ini. Menurut BMKG, Senin 19 Oktober 2020, pukul 6.30 WITA masih berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin. Kawasan yang disebut-sebut perakiraan cuaca itu adalah Muara Kaman, Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Waru, Tanah Grogot, Pulau Derawan, Talishayan, Sembaliung, dan dapat meluas ke wilayah Bontang Selatan, Bontang Utara, Sebulu, Tenggarong, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, dan Samarinda Seberang. Kemudian Sanga-Sanga, Lojanan, Lokulu, Samboja, Balikpapan, Penajam, Longkali, Longikis, Muara Kaman, Batu Sopang, Kuaro, Pasir Belekong, Tanjung Aru, Kota Bangun, Sangkulirang, Kelai Segah, Tanjung Redap, Gunung Tabur, Sangata, Muara Wahau, Muara Bengkal, dan sekitarnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Sebuah kapal mengangkut kernel biji inti kelapa sawit seberat 700 ton dari Berau tenggelam di Selat Makassar. 5 anak buah kapal dan 1 kapten kapal terombang-ambing di lautan selama puluhan jam sampai akhirnya berhasil diselamatkan sebuah vessel mengangkut batu bara yang melintas. Berikut informasinya. Mendapat informasi adanya kecelakaan laut di sekitar Muara Berau, tepatnya di daerah timur Pulau Sambik, Tanjung Mangkalnya, tim Basarnas di bawah kendali Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 2A Balikpapan langsung bergerak ke lokasi, berkoordinasi dengan tim Basarnas di daerah terdekat. Akhirnya tim Basarnas berhasil mengevakuasi para korban dari KM Sakhar Sakti yang menolong para ABK dan kapten kapal ketika terkatung-katung di lautan. 6 awak kapal layar motor Hikmah Bahari tenggelam ketika berlayar dari Berau menuju Bitung. Dari data keberangkatan diketahui kapal itu membawa kernel atau biji inti kelapa sawit seberat 700 ton. Kapal berangkat pada hari Kamis 15 Oktober dan mengalami musibah sekitar jam 13.00 pada hari Jumat 16 Oktober. Kapal diterjang ombak besar dan angin kencang selama 4 jam dan akhirnya tenggelam.
Para awak kapal berusaha berenang menggunakan sisa-sisa rakit sampai ditemukan oleh sebuah vessel pengangkut batu bara. Perjalanan vessel dihentikan untuk menyelamatkan ke-6 awak kapal yang tenggelam. Sampai hari Minggu akhirnya muncul kapal kargo MV Sakhar Sakti dan menyelamatkan para korban. Melaporkan, jadi tadi kami terima informasi dari tim lapangan bahwa proses evakuasi terhadap korban pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 07.05 tim sudah tiba di pos Tenggana dan seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit HWS Samarinda dalam keadaan selamat. Untuk cuaca Pak, setelah evakuasi Pak, gimana Pak perkembangannya Pak? Oke, untuk cuaca sampai saat ini bahwa di lapangan masih hujan deras dan arus juga sangat kencang. Untuk itu tim sementara ini belum bisa kembali ke Samarinda dan direncanakan nanti pada pukul 09.00 tim setelah melakukan pengisian BBM dan akan kembali ke Samarinda. Baik, untuk itu atas nama pimpinan Kepala Badan Nasional Pencarian Keuangan, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh potensi SAR yang terlibat, baik itu dari TNI AL, Polair, maupun Polsek Samarinda. Atas kerjasamanya ini, semoga pelaksanaan kegiatan ini tetap berjalan sesuai yang kami harapkan. Demikian, untuk itu pelaksanaan operasi ini kami nyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Para korban sudah dievakuasi tim Basarnas dari kapal Sakhar Sakti dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda untuk diperiksa kesehatannya setelah terombang-ambing di laut cukup lama. Mereka adalah Suradi 48 tahun, Kasmin Sarekat 22 tahun, Darmansyah 51 tahun, Roni Sampai 44 tahun, Rifandi Kasdian 21 tahun, dan Sunur 36 tahun. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kabar duka akibat pandemi COVID-19 dialami lagi oleh jajaran pemerintah Kota Samarinda. Salah seorang pejabat berinisial MCM yang sehari-hari bertugas di bidang perencanaan Bapenda Kota Samarinda meninggal dunia setelah dinyatakan probable terinfeksi virus corona. Beginilah suasana pelepasan jenazah pejabat di Bapenda Kota Samarinda. Setelah dinyatakan meninggal dunia, pihak keluarga maupun rekan-rekannya harus merelakan jenazah dimakamkan dengan cara protokol COVID-19. Pejabat dengan inisial MCM diumumkan meninggal dunia dalam status probable COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka untuk pemerintah Kota Samarinda, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, telah kehilangan abdi negara, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat, teman, rekan kerja kita bersama, yaitu Bapak Haji Muhammad Khalid Mahmud bin Ahmad Fauji. Hari Jumat pukul 12.30 WITA, ba'da sholat Jumat di Samarinda. Almarhum lahir di Kota Pekalongan tanggal 1 Februari 1972, tepatnya 48 tahun 8 bulan lalu, dengan meninggalkan istri bernama Hajah Agustina dan seorang anak bernama Ardila. Semasa hidupnya beliau mengabdikan diri ke pemerintah Kota Samarinda dimulai
satu dari Dinas Pasar, yang kedua di bagian perlengkapan Sekretariat Kota, ketiga di PDE Sekretariat Kota Samarinda, keempat di LPSE Kota Samarinda, kelima di Diskominfo, keenam kasih di Badan Pendapatan Kota Samarinda, 7 kepala bidang perencanaan di Badan Pendapatan. Pejabat yang bekerja di Bapenda Kota Samarinda masuk rumah sakit sejak 15 Oktober lalu. Hasil diagnosa ditemukan ada pneumonia dan hematemesis masif. Kondisinya kemudian memburuk sampai meninggal dunia pukul 12.05 waktu Indonesia Tengah, tanggal 16 Oktober. Bagi pemerintah Kota Samarinda, suasana duka ini bukan pertama kalinya. Bulan Juli lalu, seorang staf sekretariat Kota Samarinda perempuan berusia 46 tahun juga dimakamkan dengan protokol kesehatan. Kemudian Lurah Mugirejo Sumadi, 55 tahun, yang juga dikubur dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah. Catatan dari Tim Penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai 16 Oktober 2020, sudah 215 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi meski diprediksi sudah ada vaksin virus. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk 50 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.